welcome back to YouTube channel. Kembali lagi sama saya Ratna. Saya dari Prodi PGMI Fakultas IAIN Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang mode pembelajaran inquiry. Pengertian mode pembelajaran inquiry. Mode pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian eksperimen sehingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam mode ini, peserta didik diarahkan agar tidak mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Pengertian di atas senada dengan pendapatan Priyansa dan Doni pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa inquiry learning adalah mode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Artinya, pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menentukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan atau penyelidikan. Secara makna, bahasa inquiry berasal dari bahasa Inggris, yakni inquiry yang bermakna menyelidikkan atau meminta keterangan seperti yang diungkapkan Anam pada tahun 2016 bahwa secara bahasa inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahannya bebas untuk konsep adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Sementara itu, dalam Priyansa dan Doni pada tahun 2017 menyatakan bahwa pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasikan informasi sedemikian sehingga ia menemukan informasi baru. Jenis-jenis pembelajaran inquiry. Perlu menjadi catatan bahwa inquiry learning memiliki jenis atau turunan yang berbeda berdasarkan peran guru dalam kegiatan penyelidikan. Menurut Kinvater, berdasarkan peran guru dalam penyelidikan inquiry learning terbagi menjadi dua jenis, yaitu dengan berikut. Inquiry terbimbing. Pada jenis ini yakni sebagai berikut. Peran guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data. Penyelidikan worksheet yang telah berbentuk kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Inquiry terbuka. Pada tipe ini, inquiry hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Peserta didik kemudian memberikan kebebasan dan inisiatif dalam pemikiran bagaimana akan memecahkan masalah yang dihadapi. Mode pembelajaran inquiry. Meskipun dapat terbagi menjadi dua jenis yang berbeda, mode pembelajaran inquiry tetap memiliki ciri dan karakter yang membedakan dari mode yang lain, termasuk di discover learning. Menurut Sanjaya pada tahun 2007, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam mode pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi inquiry, menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan inquiry menetapkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, yang artinya pendekatan inquiry, guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa. Yang ketiga, tujuan dan penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai dari proses mental.
karakteristik. Yang pertama yaitu menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses pengembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimiliki untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pembelajaran tertentu. Kelebihan mode pembelajaran inquiry. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry menurut Roestia pada tahun 2012 dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok yang lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesnya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang kedelapan, memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Yang kesepuluh, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dengan mengakomodasi informasi. Kekurangan mode pembelajaran inquiry. Menurut Suheti dan Rohimah pada tahun 2016, kekurangan mode pembelajaran inquiry adalah: yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, mode pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering mendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pelajaran, maka mode pembelajaran akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Contoh mode pembelajaran inquiry. Contohnya yaitu seperti siswa dibagi menjadi 4 kelompok dalam barisan berbanjar dan saling berhadapan dengan jarak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu, materi yang diberikan adalah melakukan berbagai keterampilan dasar permainan kasti atau rounders dengan baik, melambungkan, melempar, menangkap. Tahap pertama yaitu menyajikan pertanyaan atau masalah. Pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan atau masalah dengan guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa beri pertanyaan di bawah ini. Thank you.